krisis pandemi 2020 kemarin. Kita bisa lihat ada beberapa nama dan salah satu yang mungkin bisa disebutkan sebagai yang paling signifikan adalah Prajogo Pangestu. Dengan adanya peningkatan harga batu bara sebagai komoditas yang sangat langka ketika itu, dia mengalami peningkatan signifikan sekitar 70,2% dari kekayaannya. Hal yang mau dikatakan di sini adalah catat baik-baik tahunnya 2020 sampai 2023. Ketika masyarakat kebanyakan menghadapi krisis pandemi COVID-19, ketika waktu itu kita mungkin tidak bisa beraktivitas dengan luasa, orang-orang kaya ini meraup rupiah tanpa perlu berkeringat lebih daripada yang lain. Ini temuan yang harus tercatat dengan baik-baik. Kalau kita kalkulasi dengan media 82 juta miliar sebagai suatu pendapatan dalam geografi Indonesia, kita akan menemukan satu inti poinnya. Kekayaan 50 orang teratas di negeri ini, 50 triliuner, memiliki kekayaan setara dengan 50 juta masyarakat kebanyakan. Bahkan kita pun masih berjuang untuk mendapatkan pendapatan UMR kan. Tapi ini 50 orang menguasai 50 pendapatan rata, bukan yang terbawah, rata. Kita pun mungkin masih memiliki saldo yang selalu minus di akhir bulan. Oke, coba next. Ini ada beberapa temuan kunci yang bisa teman-teman catat baik-baik angkanya. Bicara mengenai potensi pajak kekayaan. Oke, ada satu kebijakan yang namanya wealth tax yang tidak pernah punya aturan hukumnya di Indonesia, yang tidak pernah menjadi salah satu solusi untuk menjawab peningkatan pendapatan melalui perpajakan. Yang perlu menjawab adanya kekurangan biaya untuk bantuan sosial. Wealth tax adalah upaya kita untuk memajaki mereka yang memiliki pendapatan lebih daripada kebanyakan, tanpa perlu untuk mempersulit apa itu kelas menengah punya barang. Iya, teman-teman masuk. Sudah. Kita sekarang sebagai kelas menengah dibebankan dengan tambahan pajak yang lebih tinggi. Tahun depan sebagai penanggap menjadi 12%. Tahun depan mungkin UKT-nya akan naik. Sekarang udah naik ya. Nah, itu akan lebih tinggi lagi. Kemudian biaya asuransi, biaya pendidikan, biaya kesehatan itu akan memiliki tarif yang lebih tinggi daripada tahun ini. Hal poinnya adalah, mari kita tanya kepada birokrasi perpajakan hari ini. Ketika masyarakat kelas menengah ingin dipajaki, bukankah kita seharusnya bertanya? Seharusnya mereka yang duduk di Singapura, yang anaknya kecil di Belgia, kemudian kuliah di USA, yang harus dipajaki pertama kali bukan? Intinya, kenaikan kekayaan dari 3 orang terkaya di negeri ini mencapai 174% dalam periode per tahun, dalam periode 2019 sampai dengan 2023. 174%. Jadi kalau punya tabungan 1 juta, ya, dalam satu hari misalkan, nah itu bisa menjadi 2 kali, 3 kali lipat daripada itu. Mari kita membayangkan sekarang menjadi orang kaya. Seandainya kita ada di deretan 5 orang terkaya di Republik ini, kekayaan kita per hari kita keluarkan 2 miliar saja, hanya 2 miliar. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa lama? Sebut angkanya. Pengeluaran 2 miliar per hari membutuhkan waktu habis dari kekayaan 5 orang terkaya butuh waktu 630 tahun. Wow. Apalagi untuk mengumpulkan dengan pendapatan teman-teman hari ini. Kemudian catat tanggalnya. Sejak 2020 kekayaan 3 orang terkaya lebih dari 3 kali lipat peningkatannya. Kalau kita itu, padahal kekayaan 5 orang terkaya saja cukup membiayai IKN hanya 1/5 dari kekayaan itu. Jadi kita selalu memaksakan masyarakat untuk membayar pajak lebih, memberikan PPN yang lebih tinggi, patuhan pajak, tapi intinya orang di puncak distribusi paling atas tidak pernah ditegur untuk berbayar dengan lebih baik. Kemudian, kalau kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk pekerja rata bisa mencapai kekayaan di deretan 50 triliun, itu kurang lebih 1 abad kita bekerja lamanya. Teman-teman, coba lihat angka ini bukan hanya sekitar hitung-hitungan statistik atau sebatas mengadu padankan data yang ada di LHKPN dan juga Forbes. Tapi refleksikan ini pada upaya yang kita lakukan hari-hari ini. Bukankah kita sudah bekerja dengan cukup keras? Kita sudah melihat bagaimana susahnya mencari pekerjaan CPNS hari ini. Ada yang daftar CPNS? Ada. Susah nggak? Susah nggak, Mas?
Anehnya, ketika institusi publik kita ini diisi oleh orang-orang berkapasitas, jajaran menteri, wakil menteri, utusan presiden itu dipilih dengan asal afiliasi politik dan dukungan ketika pemilu 2024. Bisa serius tunjukkan hampir 72%. Deretan pejabat di angka sekitar 132 nama dipanggil di Kertanegara sampai di angka sekarang ini. 72% terafiliasi mendukung Prabowo dalam pemilu baru 2024. Jadi apa, gimana letak ya? Ketika kita bersusah payah teman-teman belajar untuk bisa menjadi abdi negara, tapi puncak tertingginya dipilih dengan asal pilih. Gimana letaknya ini? Kalau kita bandingkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin, kalau kita dibandingkan antara kekayaan rata masyarakat dengan kekayaan 50 triliun ke atas ini. Hampir 6 tahun berbanding 133 tahun. Kemudian next, barangkali. Ini sedikit awal yang mungkin mengisar-isar datanya. Atas di mana letak sumber kekayaan kita tersebar, beredar. Kalau misalnya di negeri ini kita tidak melihat suatu pertumbuhan yang signifikan di masyarakat termata, atas di mana nikmatnya? Ternyata kalau kita sedikit lihat, pergi beberapa kilometer di utara Republik ini, kita akan menemukan negara kecil dengan human resources yang sangat besar dan terbaik di dunia yang bernama Singapura. Catat baik-baik nama-nama perusahaan yang selama ini beredar di sektor ekstraktif negeri kita. Kebanyakan adalah mereka memiliki rekening bercabang di Singapura dan mencoba untuk memagari berbagai bentuk kebijakan perpajakan di negeri ini dan menyimpan sebanyak mungkin di negeri orang. Next mungkin. Oke. Sampai di sini kita akan beralih dari 50 triliun ke deretan pejabat publik di era Joko Widodo. Total kekayaan para menteri, kalau kita lihat ada akumulasi kekayaan kabinet Jokowi sekitar 41 menteri itu mencapai 24,52 triliun. Dan kekayaan menteri terafiliasi dengan bisnis tambang sektor ekstraktif itu ada 13,36 triliun. Jadi hampir 50%. Jadi kalau bicara mengenai bagaimana hari ini kita melihat bisnis di Indonesia, sayangnya keuntungan terbesar masih di sektor ekstraktif dan pejabat publik kita juga memanfaatkan celah itu untuk menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan ditarik pajak kekayaan, seandainya, jadi sembari teman-teman daftar untuk menjadi CPNS, usulkan untuk menarik pajak kekayaan pada pejabat publik menteri di era kabinet Jokowi. Itu akan terkumpul sekitar 490 miliar yang bisa dibiayai misalkan untuk UKT, bisa dibiayai untuk jaminan sosial, bisa dibiayai untuk pendidikan, peningkatan kapasitas untuk menjelang pendaftaran CPNS misalkan. Kemudian kalau kita lihat, ini ada beberapa temuan yang mungkin bisa kami dibaca lagi di report. Ada beberapa highlight yang itu sangat jarang sebenarnya kita lihat. Tapi fakta perharinya sebenarnya bisa kita nikmati. Bagaimana mungkin per hari ini, kalau bisa kita lihat secara adil, ketika masyarakat menengah membayar pajak secara rutin per tahun, tapi sayangnya, di mana kita mendapatkan timbal baliknya? Dalam bentuk yang senyata-nyatanya, BPJS. Sulit prosesnya kan? Kita akan disuguhi dengan berbagai fenomena lainnya. Dan saya mau highlight satu hal yang tadi terluput daripada film ini. Film The Platform, dalam bukunya Don Fusco, dia mau lihat bagaimana makanan itu menjadi salah satu hal yang membentuk kebutuhan paling fundamental bagi masyarakat. Tapi karena itu, kita mengalami dehumanisasi yang sangat signifikan rasanya. Mungkin hampir sama ya. Pembagian makanan ala di platform dengan makan bergizi gratis mungkin ya. Kalau kita lihat bagaimana kita bisa memulai pembagian makanan bergizi gratis yang itu bisa diakses dengan startup. Kalau startnya dari Tangerang, Kepala BGM mengatakan bahwa semua program ini akan mayoritas akan berjalan di Jawa karena sebagian besar pelajar ada di Jawa. Apakah itu logika yang dibenarkan? Dan kita ingin mengakui itu secara
secara saintifik benar. Karena pelajarnya banyak di Jawa, lantas program ini berjalan di Jawa. Lantas di mana letak permasalahannya selama ini? Siapa yang kurang makan hari ini? Siapa yang merasa tidak cukup gizinya selama ini? Di mana letaknya, di Jawa atau di pulau luar Jawa? Ada yang salah dari cara kita untuk menentukan target yang tepat dalam perlindungan sosial paling dasar yang merupakan kewajiban negara. Lihat bagaimana praktek-praktek dunia menyatakan bahwa program makan bergizi gratis adalah satu hal yang paling signifikan yang dibutuhkan. Karena dengan itu akan meningkatkan potensi belajar, kehadiran akan semakin membaik. Tapi satu hal, asal itu tepat sasaran dan efisiensi dalam hal birokrasi pendistribusian. Sayangnya kita tidak memiliki dua hal itu. Bicara mengenai makan bergizi gratis, ada nggak teman-teman di sini yang butuh tambahan makanan? Ada nggak? Ada. Apakah itu selesai? Masalah pendidikan kita ada yang memberi makan bergizi gratis? Sesederhana itu cara berpikir kita. Saya mau uji, mau merangsang bagaimana teman-teman melihat rumitnya kompleksitas permasalahan pendidikan hari ini. Bagaimana kita tidak memiliki penggajian orang yang dosen yang baik. Kita tidak punya sistematika untuk reorganisasi UKT yang tepat sasaran. Kita tidak pernah punya instrumen untuk itu. Lantas apakah membagi-bagi makanan untuk meningkatkan gizi untuk seluruh anak yang berawal dari Tangerang itu tadi cukup untuk menyelesaikannya? Jauh panggang daripada api. Kita hari ini selalu berkeluh kesah. Nama saya galau. Melihat kepemimpinan dengan 105 menteri dan wakil menteri, saya tidak jadi perubahan. Saya masih galau untuk menyongsong masa hari ke depan. Teman-teman saya mau bilang satu hal. Silakan hafalkan wajah-wajah di kami. Dan mungkin sebagian berganti dan sebagian masih bertahan. Ada beberapa nama yang bahkan lintas kabinet tidak pernah hilang wajahnya. Catat baik-baik orang-orang ini. Peningkatan kekayaan di sini itu lebih rendah daripada apa yang sebenarnya terjadi. Kita hanya menghitung LHKPN, yaitu sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Kita tidak pernah punya anggaran yang terbuka secara rigid. Kita tidak punya mekanisme perpajakan yang memantau itu secara ketat. Kita tidak pernah menghitung apakah keuntungan dia ketika menduduki sebagai menteri, wakil menteri, atau kepala badan strategis itu meningkatkan kekayaan perusahaannya. Kita tidak menghitung. Jokowi Widodo 75%, ya kan? Kepuasan publik kepada Jokowi 78%. Ya beda-beda tipis ya. Tapi di balik itu teman-teman, kita memiliki satu permasalahan mendasar dalam melihat bagaimana keuntungan yang dikerok oleh pejabat publik hari ini sebenarnya menjadikan bagaimana semangat kepemimpinan hari ini tidak menjadi satu teladan yang bisa kita lihat. Bagaimana teman-teman selain kuliah, megang menjadi calon CPNS muda dan membayangkan atasan teman-teman itu punya satu sifat seperti terima gaji tadi, altruisme, egoisme, dan tidak memberikan satu ide mengenai tentang solidaritas spontan tadi. Ini harus kita renungkan. Next. Ini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan yang menjadi pajak dengan sangat baik. Sayangnya, kita per hari ini sulit untuk bicara mengenai bagaimana kekayaan distribusi yang diadil, secara adil. Film tadi sebenarnya tidak hanya menceritakan bagaimana di antara kelas yang paling atas tidak bisa memahami kelas yang paling bawah. Tidak sesederhana itu. Film tadi mencoba untuk mengkritik kita hari ini. Kita selalu terang-terangan menyatakan bahwa pajak harus dilakukan secara adil. Kita selalu terang-terangan mengatakan bahwa mereka yang miskin tidak boleh diambil lebih daripada hari ini. Tapi sayangnya teman-teman, kita tidak pernah mempercayai yang namanya solidaritas spontan. Indonesia adalah negeri dengan masyarakat yang paling baik hati sedunia, yang terlalu mudah lupa dengan permasalahan ini yang dibuat oleh para pemudi-pemudi sana. Kita per hari ini tidak pernah punya ingatan kolektif yang panjang untuk mengingat bahwa gerakan kita harus tentang mereka yang selama ini tidak pernah merasakan di mana pendidikan. Pembangunan itu sangat jauh dari rumah mereka. Bayangkan ada satu PLTU yang dibangun di satu desa. Tepatnya PLTU geotermal di desa Waisano, yang saat ini sedang dalam proses
negosiasi berkepanjangan. Waisano adalah satu tempat yang indah yang semua bisa rasa. Rasa leganya pun terasa berbeda. Tapi adakah yang pernah mengira ketika itu dibangun satu PLTU geothermal untuk menjadi satu super industri besar? Bayangkan, seorang anak dari pondok kecil di ujung sana akan bertanya, untuk apa geothermal itu? Untuk menjadi sumber penghidupan cahaya di kota-kota. Lantas kenapa rumah kami gelap? Lantas kenapa bumi kami semakin sulit? Kami tidak merasakan udara yang lebih baik per hari. Oke, next. Ini beberapa menteri yang kita banggakan, beberapa nama sudah jadi presiden beberapa dan juga masih bercokol di kabinet baru ini. Next. Dan ini angka-angkanya, silakan dicatat. Kira-kira sudah berapa nol ini? Dibandingkan dengan kekayaan yang namanya Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Ada yang bisa menyebutkan berapa itu? Oke, kira-kira bisa membayar UKT untuk berapa mahasiswa? Oke, next kita coba tengok. Nah, yang menarik dari deretan ratusan menteri Jokowi hari ini, kita bisa melihat banyak sekali keputusan yang berlatar belakang bukan dari scientific institution, bukan berasal dari bagaimana beliau maintain yang namanya social project, bukan berasal dari pengalaman panjang di tapak di perjalanan untuk melihat advokasi sosial. Tapi sayangnya kita melihat beberapa orang itu hanya dinilai berdasarkan jumlah followers di Instagram. Sayangnya juru kampanye yang kemarin mendukung presiden hari ini tidak lagi dilihat sebagai satu organ yang sangat strategis untuk mengelola aspirasi kaum milenial barangkali atau Gen Z, tapi lebih dilihat sebagai satu figur yang merepresentasikan anak muda dan segala bentuk media kreatif lainnya. Oke, next. Mari kita membayangkan ketika 50 triliun yang ke atas di negeri ini benar-benar dipajaki dengan pajak kekayaan hanya 0,2% dari kekayaan mereka. Apa yang bisa dibuat? Bisa dibaca di atas sana. Dari kekayaan itu kita bisa buat 113,6 juta toilet umum. Nah, sekarang yang sulit dapat toilet di kampus ada. Kampus bisa dibangun beberapa toilet tambahan dengan uang kekayaan ini. Mana yang selama ini ada nggak teman-teman di sini yang susah bayar kuliahnya? Ada. Ada sekitar 18 juta mahasiswa yang bisa dibiayai dengan pajak kekayaan ini. Ada nggak yang selama ini teman-teman disabilitas yang susah langsung membeli kursi roda? Ada sekitar 24 juta kursi roda yang bisa diberikan ke mereka. Dan kaum perempuan yang selama ini kesusahan untuk mengakses beberapa fasilitas publik, ini akan bisa difasilitasi dengan adanya pajak kekayaan. Oke, next. Berapa terkait dengan transisi energi, kita bisa bangun 1,54 gigawatt dari transisi energi bersih. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dari mengajaki orang kaya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka yang ada di bawah. Next. Oke. Siapa tahu anda terkaya di muka bumi? Nanti bisa dikasih apa dari Febri. Namanya Siu. Dari Febri nanti. Sebagai Masih perintahnya komandonya dari Febri. itu cukup dibayar. PT yang udah ada di sini ya Pak? Sudah standby. Kalau dibeli kambing ya, coba bayangin Mas, beli kambing. Ada 21 juta ekor kambing yang bisa dibeli. Bayangin kalau dijejer di jalan Udan. Berapa panjangnya? Kalau misalkan bansos diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, itu panjangnya bisa sampai 9 baris panjang daratan Amerika. Oke, next. Mimpi ya teman-teman. Ada satu pesan yang mau saya resonansi dengan sangat keras kami ini. Kalau misalkan boleh, kita awalnya sebentar saja. Angka tadi hanya menjadi informasi yang selintas lewat, hanya menjadi satu fakta yang mungkin menarik, tapi kita lupa setelahnya. Tapi pengalaman kemarin menulis laporan ini bersama dengan tim,
bukan yang menarik dari bagaimana kita merepresentasikan angkanya, tapi bagaimana respon dari jajaran-jajaran itu. Ada yang merasa bahwa kekayaannya lebih daripada itu, ada yang merasa angkanya tidak tepat, tapi yang paling penting adalah kita mulai menemukan bagaimana ketimpangan itu sangat nyata hari ini. Bagaimana mereka yang selama ini dibagi-bagi dan menerima sepeda untuk mengayuh beberapa ribu kilometer yang bahkan uh, akan menempuh puluhan jam untuk sampai kampus dengan mereka yang berkeliling dengan jet pribadi. Itu satu pandangan yang sangat berbeda dan tidak sama. Mungkin itu sedikit paparan terkait laporan perkembangan bersama dengan tim pencari yang lain, Mas Menjawab Biaskar dan Mas Nani Mandiri. Terima kasih semua. Wah, obrolan yang cukup membuka mata kita ya teman-teman. Ternyata ketimpangan di Indonesia ini sangat jauh-jauh berbeda aja. Itu hanya angka yang bisa jadi lebih dari itu ya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Mas kita memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan terhubung dengan salah satu pemateri kita melalui Zoom. Ada Ibu Herdi Abdullah Group, selaku manajer program dari Prakarsa. Pada Ibu, apakah mendengar suara saya? Iya, halo, selamat malam. Apakah suara saya bisa didengar? Sudah saya dengar dengan jelas, Bu. Oke. Ini saya, sebentar. Saya minta izin untuk mematikan video ya, karena saya sedang di pedalaman dan sinyalnya khawatir tidak kuat gitu. Hmm, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih kepada LHKP, PP Muhammadiyah, rekan-rekan UMY, kepada Mas David ya yang telah mengundang saya gitu untuk ikut berbagi di pada malam hari ini dalam diskusi mengenai ketimpangan dan urgensi politik redistribusi di Indonesia. Misalnya nanti suara saya putus atau tidak terdengar, ini ya disampaikan saja. Em, baik, mungkin saya akan share gitu sedikit sebelum masuk pada pajak kekayaan ya. Eh, saya perkenalkan sedikit tentang Prakarsa. Prakarsa itu adalah sebuah lembaga think tank gitu di kami berkantor di Jakarta Selatan. Kami memiliki kami memiliki fokus isu eh, tiga eh, di tiga topik ya. Yang pertama social policy, economy policy, dan sustainable development. Kajiannya dengan kajiannya dengan economic policy, kami memang lebih banyak fokus pada isu-isu perpajakan dan kemudian untuk memperhatikan gitu ya bagaimana instrumen perpajakan di Indonesia itu menjadi alat untuk redistribusi ya sebagai alat untuk redistribusi di Indonesia. Karena begitulah gitu ya seharusnya secara hakiki fungsi dari sistem perpajakan. Kemudian kami melakukan kajian-kajian tidak hanya dari sisi bagaimana potensi gitu ya perpajakan yang harusnya dikumpulkan gitu oleh pemerintah, tetapi juga bagaimana apa ya hilangnya potensi tersebut gitu akibat adanya praktek penggelapan pajak, penghindaran pajak, yang sebetulnya penggelapan dan penghindaran ini memiliki dua penyebab ya. Penyebab yang pertama adalah kebijakan memang didesain sedemikian rupa agar eh, dunia pemilik modal gitu ya bisa melakukan penghindaran pajak itu yang pertama. Yang kedua, karena ketidakmampuan pemerintah gitu ya untuk memaksimalkan apa perpajakan dan karena ketidakmampuan pemerintah ini pada akhirnya dunia bisnis termasuk beberapa industri unggulan Indonesia gitu ya mereka dengan sangat mudah melakukan upaya-upaya gitu ya dengan bantuan dari para konsultan pajak yang sangat mahal gitu untuk menekan gitu ya kewajiban pajak mereka. Jadi mereka bisa
menghindari kewajiban mereka untuk melakukan redistribusi yang pada akhirnya apa yang kita lihat sekarang, bagaimana rasio pajak Indonesia itu selalu rendah gitu ya, bahkan menjadi tiga terendah di ASEAN. Apa penghasil penghasilan atau pengumpulan sangat rendah ini menjadi bukti gitu ya kalau sistem perpajakan di Indonesia itu memang tidak cukup kuat gitu ya, komitmen pemerintah tidak cukup kuat untuk menggunakannya sebagai alat redistribusi. Kami untuk aspek pajak ini kami melakukan dua ini ya, dari dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pengumpulan, kemudian pendekatan spending. Pengumpulan itu berarti bagaimana sebetulnya potensi dan sistem yang harus dimiliki gitu oleh pemerintah agar mengoptimalisasi potensi eh, ini ya revenue gitu, pendapatan negara. Kemudian spending berarti pada aspek bagaimana pemerintah membelanjakan gitu ya dana yang dikumpulkan dari pajak ini. Pada tahun 2019 kami juga melakukan studi ya terkait dengan illicit financial flows, jadi aliran keuangan gelap dengan memetakan 6 komoditas unggulan gitu ya seperti batu bara, tembaga, sawit dan lain sebagainya. Yang kemudian kita tahu bahwa kehilangan negara gitu ya atas 6 komoditas unggulan ini melalui penghindaran pajak itu luar biasa sangat tinggi gitu ya. Sangat sangat tinggi sekali gitu. Dan ini jumlahnya sangat fantastis ketika kami merilis Kemenq aja sampai terkejut gitu ya. Dan kemudian slide sebelumnya saja, slide kedua. Dan kemudian yaitu kami serahkan ke pemerintah dan pemerintah kemudian melakukan ini ya tindak lanjut entah seperti apa. Tapi kemudian kami juga mulai melihat pajak dari aspek atasnya itu dari wealth tax ini ya pajak kekayaan yang juga sudah kan gitu ya oleh teman-teman Selios bahwa pajak kekayaan ini juga di-trigger oleh timpangnya gitu ya harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang super kaya gitu ya crazy rich gitu dengan masyarakat umum gitu. Tadi ilustrasi dari Selios sudah sangat komprehensif ya, sudah sangat mencengangkan gitu bagaimana ketimpangan kekayaan ini terjadi. Kebetulan tahun sekitar 2019 itu prakarsa Sebagai kelas itu pengganti. oleh Ada yang memang organisasi yang isinya orang-orang super kaya gitu ya. 3 tahun. Itu Millionaire for Humanity. Jadi organisasi yang orang-orang super kaya di Eropa menghubungi kami dan mengajak diskusi gitu ya tentang isu pajak kekayaan ini. Yang kemudian itu yang membuat Prakarsa melakukan studi gitu ya kepada para konstituen. Nah, bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, eh, jadi nah ini sebelum pada survei kami ya, kami ketika berdiskusi dengan Billionaire for Humanity, organisasi yang beranggotakan orang-orang super kaya itu, kami juga melakukan kajian dari mana saja sih wealth tax diterapkan gitu, gimana hasil keberhasilannya, tantangannya gitu ya. Nah, kemudian ada kebetulan di Filipina itu ada seorang ahli pajak ya, seorang ahli hukum pajak internasional, Tony Salvador namanya, yang kemudian kebetulan itu rekan kami dan kami berdiskusi banyak dan kemudian kami tahu bahwa di Filipina sedang ada upaya untuk mengamandemen undang-undang agar wealth tax ini dimasukkan dalam undang-undang perpajakan. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini secara ringkas saja bahwa kami di 2019 yang kemudian kami terbitkan di 2020 ya, rilis ini, kami melakukan survei gitu kepada konstituen partai. Di sini bisa kita lihat bahwa 79% konstituen partai dari berbagai partai itu memberikan dukungan atas penerapan pajak tertinggi itu dari Nasdem ya. Dan menurut perbandingan dari berbagai negara, dukungan publik untuk penerapan pajak ini tertinggi itu di Indonesia mencapai 79% ini. Nah, kemudian slide selanjutnya kami juga melakukan semacam survei kembali kepada parlemen. Ini yang tadi itu kepada konstituen, kalau ini kepada parlemen di 2021. Dan surprisingly gitu ya, dukungan dari parlemen untuk menerapkan sistem pajak kekayaan itu juga cukup tinggi gitu, bahkan sangat tinggi ya, 77% setuju. Meskipun ada beberapa concern ya, ada beberapa permintaan misalnya bahwa yang muncul gitu ya dari pola yang muncul berdasarkan jawaban parlemen itu ya mereka mendukung gitu ya bagi orang kaya yang memiliki 140 miliar
per tahun minimal thresholdnya begitu, kemudian diterapkan secara progresif dan ada juga yang menyatakan diterapkan 1 kali per 5 tahun atau 1 kali seumur hidup gitu. Jadi bagaimana mekanismenya diterapkan masih belum eh, umum gitu ya, pendapatnya masih sangat berbeda-beda. Selanjutnya. Nah, gagasan mengenai pajak kekayaan ini untuk muncul selain tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan Selios ya, karena ketimpangan kekayaan yang ada, tetapi bahwa sistem pajak di Indonesia memang sangat asimetris gitu. Bahwa sistem pajak di Indonesia itu lebih banyak dibebankan kepada kelompok menengah bawah. Misalnya kita lihat ya dari sisi pajak penghasilan untuk kelas pekerja, kita lihat ini seakan-akan seolah-olah sistem pajak kita itu progresif gitu ya, semakin tinggi penghasilan di atas 5 miliar itu semakin tinggi juga pajaknya. Tetapi kita juga bisa lihat bagaimana pajak pada komponen-komponen kekayaan orang yang sangat kaya gitu ya, yang biasa dimiliki oleh sangat kaya, aset, terus passive income dan lain sebagainya, itu pajaknya itu begitu rendah. Bahkan banyak juga kekayaan orang super kaya itu yang tidak dipajaki, misalnya pajak warisan, dividen yang diinvestasikan, bunga yang diterima oleh bank gitu ya, transfer tanah atau bangunan. Bahkan padahal pertumbuhan pasif income orang super kaya ini lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional. Pertumbuhan pasif income, pendapatan pasif income orang kaya itu sampai 23% per tahun. Bayangkan itu. Bagaimana mudahnya mereka memultiplier kekayaan mereka gitu tanpa adanya sistem pajak pada apa pada komponen-komponen kekayaan mereka. Lanjut. Em, nah, kami kemudian melakukan perhitungan gitu ya, pada konsep apa sebetulnya sistem perpajakan ini bisa diterapkan di Indonesia. Ini secara singkat saja, mungkin nanti bisa ini ya, jika ada waktu yang lebih panjang bisa diskusi lebih lanjut. Tapi bahwa kami menyusun 5 model gitu ya untuk menerapkan pajak kekayaan ini, mulai dari model flat, model 1 dan 2, model 3, 4 dan 5 ya, yang kemudian pada kesimpulan akhir kami sebetulnya model 4 ini merupakan model yang paling ideal yang bisa kita terapkan gitu ya. Karena model ini juga mendapatkan support. Jadi waktu kami melakukan, nah setelah survei konstituen, kami melakukan survei parlemen, kami juga melakukan wawancara mendalam terhadap orang super kaya yang masuk pada threshold ini ya, 140 miliar per tahun kekayaannya minimal, dan sebetulnya mereka willing gitu ya, mereka memiliki willingness untuk membayar, terutama bagi yang beberapa yang kami wawancara gitu ya. Selanjutnya. Nah, pada akhirnya kenapa kami memilih model-model ini juga untuk melihat berapa sih potensi pendapatan negara yang bisa masuk. Memang ini menjadi pilihan-pilihan ya. Dan kami menilai model yang kami kembangkan ini juga untuk mengcounter gitu ya argumen yang selalu dibangun pemerintah bahwa organisasi masyarakat sipil itu tidak memiliki kapabilitas gitu untuk mendesain sebuah sistem pajak yang rigid, dan kami mengcounter itu dengan menawarkan ini ya, meskipun pada akhirnya belum tentu juga ya ini diakomodir gitu oleh pemerintah. Ya, selanjutnya, nah ini perbandingan bahwa selama ini pendapatan perpajakan kita seperti ini ya strukturnya. Dan ketika wealth tax ini disisipkan menjadi salah satu sistem perpajakan, maka kontribusinya tuh sangat signifikan dilihat di sini. Bahkan itu bisa lebih besar dari pajak pendapatan, dari VAT gitu. Ini sangat signifikan, dan terutama kalau kita lihat misalnya katakanlah di sini ini ya VAT gitu atau PPN yang selama ini eh, apa kita kita bayar gitu ya. Kita kan dengan melalui VAT ini ujung kaki sampai ujung kepala kita itu kan dipajaki dengan berbagai produk yang kita bayar itu kan gitu, dan kita membayar pajak sama gitu dengan jumlah orang sangat kaya yang juga menggunakan produk yang sama, di mana pemerintah memberi subsidi gitu untuk membayar pajak tersebut. Lanjut. Nah, ini tadi udah ya bahwa kesimpulan dari kami ya, kami mengharapkan gitu ya, kami sudah punya multilateral seperti ASEAN Tax Forum, Asia Tax Forum, C20, G20, semua forum internasional intervensi gitu, dorong isu pajak kekayaan ini mulai dari C20, G20 India, G20